Gaun itu tergantung di depanku, bukan putih, bukan pula warna pastel yang lembut. Gaun itu berwarna merah darah, berkilauan seperti api yang siap melahap. Gaun rancangan desainer ternama yang kubeli dengan gajiku sendiri, gaji yang kudapat setelah aku kembali merangkak dari nol, setelah aku memutuskan untuk berhenti menjadi istri yang penurut dan bodoh. Namaku Arini. Dan hari ini, aku akan menghadiri sebuah pesta. Pesta pernikahan paling megah dan mewah tahun ini. Pernikahan Dimas, pria yang secara teknis masih menjadi suamiku. Proses perceraian kami sengaja kugantung, kubiarkan dia terikat dalam limbo hukum, dengan Mega, perempuan yang menghancurkan segalanya. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Wajah yang dulu ayu dan lembut, kini memancarkan aura dingin yang menusuk. 5 tahun menjadi istri Dimas telah melunakkan aku, membuatku lupa cara bertarung. 1 tahun terakhir, setelah pengkhianatan itu, telah mengubahku kembali menjadi baja. Aku bukan lagi Arini yang sama, wanita yang rela melepaskan karir cemerlang di puncak jabatannya sebagai manajer demi mengurus rumah dan membesarkan anak. Napasku sedikit tercekat saat memikirkan Bima dan Bintang, 2 malaikat kecilku. Mereka aman di rumah, bersama pengasuh kepercayaan yang telah bersamaku bahkan sebelum kehancuran ini dimulai. Mereka adalah alasanku untuk hancur, dan mereka jugalah alasanku untuk bangkit. Hari ini, aku bertarung untuk harga diriku. Untuk masa depan mereka. Tanganku terulur mengambil ponsel di atas meja rias marmer. Tidak ada undangan fisik yang datang ke apartemen mewahku. Tentu saja. Mereka tidak akan sebodoh itu. Mereka tidak mengundangku. Mereka hanya tidak memberitahuku, berharap aku tidak tahu. Tapi mereka salah. Di era digital ini, tidak ada rahasia yang aman. Aku membuka sebuah tautan yang dikirimkan oleh seorang teman, seorang kolega lama yang jelas-jelas menikmati drama ini. Sebuah portal berita lifestyle ternama menyiarkan acara itu secara live streaming. Pernikahan sang pewaris dan bidadari yang kembali. Aku tertawa sinis. Bidadari. Lebih tepatnya, ular berbisa. Foto-foto prapernikahan mereka terpampang nyata. Dimas, dengan setelan jas mahal yang dulu sering kupilihkan, tersenyum kaku. Dan di sampingnya, Mega, bersandar manja, wajahnya yang dulu kukenali sebagai wajah penuh keputusasaan dan air mata, kini bersinar penuh kemenangan. Aku ingat malam itu. Hujan gerimis di luar, sama seperti yang digambarkan dalam novel picisan. Suara ketukan pintu yang putus asa. Saat kubuka, di sanalah dia. Mega, menggendong seorang anak laki-laki kurus, basah kuyup, dan tampak menyedihkan. Arini, tolong aku. Mas Dimas ada? Itu adalah kalimat pertama yang menghancurkan duniaku, meski saat itu aku belum menyadarinya. Aku, dengan kebodohan dan rasa ibaku, membiarkannya masuk. Membiarkan masa lalu suamiku yang paling kelam, masuk dan menghangatkan diri di depan perapian rumah tanggaku. Mega, cinta pertama Dimas. Wanita yang meninggalkannya di puncak patah hatinya, yang lari demi pria kaya raya hingga hamil di luar nikah. Wanita yang sama yang membuat Dimas hancur lebur, dan aku, Arini, yang memungut kepingan hatinya, menyatukannya kembali dengan cinta dan kesabaran. Kami bahagia. Sangat bahagia. Dimas adalah suami yang penuh kasih. Dia memujaku. Dia mencintai Bima, anak pertama kami, dengan segenap jiwa. Kami membangun istana kami dari nol. Aku membantunya melupakan Mega. Dan kini, Mega kembali. Diusir oleh suami kayanya yang bangkrut karena gaya hidup borosnya, diceraikan, dan tak punya apa-apa. Dia tahu persis kemana harus berlari. Ke tempat teraman yang pernah dia kenal, hati Dimas. Dia hanya butuh tempat tinggal sementara, sayang. Kasihan anaknya, kata Dimas malam itu, setelah percakapan panjang di ruang kerja. Aku protes. Aku berdebat. Tapi Dimas, suamiku yang lembut, untuk pertama kalinya membentakku. Demi wanita itu, sementara, berubah menjadi permanen. Dimas memberinya 1 unit apartemen kecil. Lalu, kunjungannya ke sana menjadi semakin sering. Uang belanja yang dulu utuh, mulai terbagi. Waktu untuk Bima dan Bintang, mulai tersita. Suami yang dulu hangat, menjadi dingin. Cuet, jarang pulang.
Hingga malam di mana dia akhirnya mengaku. Aku masih mencintainya, Arini. Aku tidak bisa membohongi diriku lagi. Dia adalah cinta sejatiku. Lalu permintaan terkutuk itu keluar dari bibirnya. Aku ingin berpoligami. Aku mohon, izinkan aku. Duniaku runtuh. Tapi di antara puing-puing itu, sesuatu yang lain bangkit. Bukan kesedihan, tapi kemarahan yang membara. Tidak. Hanya itu jawabanku. Arini, kumohon. Tidak. Jika kamu memilih dia, kamu kehilangan aku dan anak-anak. Pilih. Dia pergi. Dia memilih wanita itu. Dia meninggalkan aku dan anak-anaknya tanpa nafkah, berpikir aku akan hancur dan mengemis padanya untuk kembali. Dia salah. Aku kembali bekerja. Kantor lamaku menyambutku dengan tangan terbuka. Kemampuanku tidak tumpul. Dalam setahun, aku kembali menduduki posisiku, bahkan lebih tinggi. Aku menjadi manajer senior. Aku punya uang. Aku punya kuasa. Dan aku sudah mengajukan gugatan cerai. Kini, kulihat live streaming itu lagi. Acara sudah dimulai. Mereka melangsungkan pernikahan di Grand Ballroom Hotel Bintang 7. Hotel yang sama di mana aku sering mengadakan pertemuan bisnis penting. Aku tahu segalanya tentang tempat itu. Termasuk pintu masuk VVIP yang tidak dijaga ketat. Aku mematikan ponselku. Meraih tas tangan mungilku. Di dalamnya hanya ada lipstick untuk touch up, kartu kredit unlimited, dan sebuah flash disk kecil. Aku berjalan keluar dari apartemenku. Di lobi, sopir pribadiku sudah menunggu di depan sedan mewah Eropa milikku. Ke hotel mulia, Pak, ujarku dengan suara tenang dan mematikan. Perjalanan kulalui dalam diam. Aku tidak gugup. Aku fokus. Ini bukan lagi tentang cinta yang dikhianati. Ini tentang keadilan. Ini tentang seorang ibu yang melindungi apa yang menjadi miliknya. Mereka mengambil suamiku. Mereka mencoba mengambil kebahagiaanku. Mereka mencoba mengambil masa depan anak-anakku. Hari ini, aku akan mengambil kembali segalanya. Dimulai dengan menghancurkan hari paling bahagia mereka. Mobil berhenti di lobi utama. Karpet merah terbentang. Puluhan wartawan dan tamu undangan berkilauan di bawah lampu blitz. Mereka tidak mencariku. Aku tersenyum tipis. Aku tidak masuk lewat lobi utama. Aku masuk lewat pintu samping, tempat para staf dan vendor. Kuncir rambutku yang tertata rapi, gaun merahku yang elegan, dan tatapan mataku yang tajam membuat tak seorang pun berani bertanya. Mereka pikir aku adalah bagian dari penyelenggara, atau mungkin pemilik hotel. Aku menaiki lift service, langsung ke lantai ballroom. Aku bisa mendengar musik orkestra yang lembut dari balik pintu. Aku bisa mendengar suara MC yang berbasa-basi. Dan kini, hadirin sekalian, mari kita sambut kedua mempelai yang berbahagia, Bapak Dimas dan Ibu Mega. Tepuk tangan riuh membahana. Aku berdiri di depan pintu kayu raksasa yang tertutup. Tanganku terulur, siap mendorongnya. Bapak Dimas dan Ibu Mega, bisikku pada diriku sendiri. Izinkan aku memberikan hadiah pernikahan yang tidak akan pernah kalian lupakan. Aku mendorong pintu itu. Pintu kayu raksasa yang berat itu berderit pelan, lalu terbuka di bawah dorongan tanganku. Suara decitannya tenggelam oleh riuh tepuk tangan. Lalu, keheningan. Keheningan yang datang tiba-tiba, menyapu ballroom seperti gelombang pasang. Musik orkestra yang megah itu terhenti. Sang konduktor, yang tangannya terangkat di udara, membeku. Tepuk tangan mereda, berganti menjadi gumaman bingung. Dan di sanalah mereka, di ujung karpet putih, tepat di bawah gapura bunga impor yang harganya mungkin setara dengan biaya kuliah anak-anakku. Dimas dan Mega. Mereka berdua menoleh serempak ke arah pintu. Ke arahku. Aku berdiri sejenak di ambang pintu, membiarkan ratusan pasang mata menelanku bulat-bulat. Membiarkan gaun merah darahku menjadi satu-satunya warna yang hidup di ruangan yang tiba-tiba pucat. Wajah Mega adalah sebuah mahakarya. Dalam hitungan detik, ekspresi kemenangan yang bersinar itu berubah menjadi kebingungan, lalu kemarahan, dan akhirnya, saat dia menyadari siapa aku, ketakutan yang nyaris tak terselubung. Gaun pengantin putihnya yang bervolume itu tiba-tiba tampak konyol, seperti kostum. Tapi Dimas, ekspresinya yang paling kunikmati.
Pria itu pucat pasi. Matanya melebar, rahangnya terkatup rapat. Dia tidak kaget melihatku. Tidak. Dia ketakutan. Dia tahu persis siapa aku dan apa yang bisa kulakukan. Dia hanya tidak menyangka aku akan melakukannya di sini. Siapa itu? Bisik seorang tamu di barisan depan. Ya Tuhan, bukankah itu Arini? Balas yang lain. Istri pertamanya? Istri sah, koreksi seorang wanita di sebelahnya. Aku tersenyum tipis. Berita rupanya menyebar lebih cepat dari dugaanku. Kaki kananku melangkah masuk. Lalu kaki kiriku. Klok. Sepatu hak setinggi 12 cm yang kupesan khusus untuk hari ini menghantam lantai marmer. Klok. Aku mulai berjalan. Tidak tergesa-gesa. MC yang malang itu berusaha menyelamatkan situasi. Hadirin sekalian, sepertinya kita kedatangan tamu istimewa. Tentu saja, desisku pelan. Akulah tamu paling istimewa. Klok, klok, klok. Setiap langkahku adalah paku yang menancap di peti mati reputasi mereka. Aku melewati barisan tamu-tamu VVIP. Banyak dari mereka adalah kolega bisnisku. Aku melihat Pak Gunawan, CEO perusahaan partner, yang menatapku dengan campuran rasa ngeri dan kekaguman. Aku mengangguk singkat padanya. Aku terus berjalan menyusuri lorong utama, tepat di atas taburan kelopak mawar putih yang seharusnya dilewati oleh pengantin wanita. Gaun merahku menyapunya, meninggalkan jejak berantakan. Arini. Suara Dimas pecah, setengah berbisik, setengah memohon. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku berhenti tepat 3 meter di depan mereka. Tepat di depan panggung kecil tempat mereka seharusnya melakukan pemberkatan. Aku mengangkat kepalaku, menatap lurus ke mata Dimas. Diundang, tentu saja, jawabku, suaraku tenang namun cukup keras untuk didengar oleh separuh ruangan. Meskipun, sepertinya undangan saya terselip. Tapi tidak apa-apa. Saya tidak mungkin melewatkan hari besar suami saya. Kata, suami, itu menggantung di udara. Berat, tajam, dan tak terbantahkan. Pergi. Mega akhirnya menemukan suaranya. Dia melangkah maju, tangannya yang terawat, dibiayai oleh uang yang seharusnya untuk anak-anakku, teracung ke arahku. Beraninya kamu. Ini hari pernikahanku. Pergi, perempuan gila. Pernikahan? Aku tertawa kecil. Tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Sayang sekali, Mega. Kamu tidak bisa menikah dengan pria yang sudah menikah. Kami sudah mengurusnya. Dimas akan menceraikanmu. Benarkah? Aku menoleh ke Dimas. Kapan, Dimas? Kapan kamu akan menceraikan aku? Apakah sebelum atau sesudah kamu memalsukan tanda tanganku untuk mencairkan dana perusahaan kita? Keheningan yang tadi pekat, kini berubah menjadi mematikan. Wajah Dimas berubah dari pucat menjadi keabu-abuan. Apa maksudmu? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Oh, kamu tahu, kataku. Kamu pikir aku tidak akan tahu? Kamu pikir aku, yang membangun bisnis itu bersamamu dari nol, tidak akan menyadari ada 3 miliar rupiah yang menguap begitu saja. Aku melangkah lagi, kali ini ke samping, menuju meja teknisi audiovisual yang mengendalikan layar LED raksasa di belakang pelaminan. 2 layar itu masih menampilkan foto pre-wedding konyol mereka. Kamu pikir aku bodoh? Lanjutku, kini suaraku mulai meninggi, bergetar oleh amarah yang telah kutahan selama setahun. Kamu pikir aku akan diam saja saat kamu mengambil uangku, uang anak-anakku, untuk membiayai pelakor ini? Jaga mulutmu, teriak Dimas, dia bergerak maju seolah ingin menghentikanku. Atau apa, tantangku? Kamu mau memukulku? Seperti yang kamu lakukan malam itu saat aku menolak menandatangani surat cerai. Gasps! Seluruh ruangan kini riuh oleh bisikan. Para wartawan yang tadi di luar, kini merangsek masuk, kamera mereka menyala, merekam setiap detik. Dimas? Mas, hentikan dia. Mega merengek, menarik-narik lengan jas Dimas. Sisi, bidadarinya telah lenyap, berganti menjadi wanita manja yang ketakutan. Aku tidak bisa, kataku. Aku harus memberikan hadiah pernikahanku. Aku sampai di meja teknisi. Pria muda itu menatapku ngeri.
Aku tersenyum menenangkan, seolah aku adalah panitia acara. Permisi. Aku mengeluarkan flash disk kecil dari tas tanganku. Flash disk yang sama yang kusebutkan di bab 1. Tolong putar file bernama, Hadiah untuk Mega. Ini bagian dari kejutan. Pria itu ragu-ragu. Aku menatapnya. Lakukan. Sekarang. Aura manajer seniorku mengambil alih. Dia, seperti karyawan yang patuh, segera mencolokkan flash disk itu. Arini, jangan. Dimas berlari ke arahku. Terlambat. Foto prewedding yang manis itu berkedip, lalu berganti. Layar pertama menampilkan sebuah rekaman video. Rekaman CCTV dari lobi apartemen yang kusuakan untuk Mega. Tanggalnya, 3 hari lalu. Di video itu, Dimas dan Mega sedang bertengkar hebat. Aku tidak peduli. Aku mau pernikahan ini. Kamu sudah janji? Suara Mega terdengar nyaring, melengking. Uangnya sudah habis, Mega. Aku sudah mengambil terlalu banyak. Arini akan curiga. Suara Dimas terdengar putus asa. Aku tidak mau tahu. Kalau kamu tidak memberiku pernikahan mewah, aku akan pergi. Aku akan cari pria lain yang bisa. Layar kedua menampilkan sesuatu yang lebih menusuk. Salinan laporan bank. Transfer besar-besaran dari rekening perusahaan gabungan kami ke rekening pribadi Mega. Tanggalnya berurutan, dimulai sejak seminggu setelah dia datang mengemis ke rumahku. Totalnya, 3.450.000.000 rupiah. Dan yang terakhir, yang paling mematikan, sebuah rekaman suara. Aku menekan tombol play di ponselku, menghubungkannya ke sistem suara ballroom. Suara Dimas. Malam itu, saat dia mabuk dan meneleponku, mengira aku masih Arini yang bodoh. Aku terpaksa, Arini. Dia mengancamku. Dia bilang jika aku tidak menikahinya, dia akan bilang ke semua orang kalau anak yang dikandungnya dulu, anak yang membuat dia ditinggal suami pertamanya, adalah anakku. Keheningan. Lalu suara Mega menjerit. Bukan jeritan marah. Jeritan seorang rubah yang kakinya terperangkap jebakan. Tidak. Itu semua bohong. Mega berlari ke arahku, kukunya teracung, siap mencakar wajahku. Aku tidak bergerak. Sebelum dia sempat menyentuhku, 2 orang petugas keamanan hotel yang sudah kupanggil sejak di lobi tadi, menangkap lengannya. Aku mengambil mikrofon dari MC yang masih mematung. Selamat, Mega, kataku, suaraku menggema di seluruh ruangan. Kamu berhasil mendapatkan pernikahan mewahmu. Aku menoleh ke para tamu. Silakan nikmati pestanya. Semua ini, aku menunjuk ke dekorasi, sudah dibayar lunas. Dengan uang hasil penggelapan. Dan sebagai hadiah tambahan, aku menoleh ke Dimas yang kini terduduk lemas di lantai. Tim auditor dan kepolisian sudah menunggu di luar. Aku menatap Dimas untuk terakhir kalinya. Pria yang pernah kucintai, pria yang menjadi ayah anak-anakku. Kini dia hanyalah cangkang kosong yang menyedihkan. Nikmati bulan madumu di sel tahanan, Dimas. Aku menjatuhkan mikrofon. Suara feedback yang memekakkan telinga membelah ruangan. Aku berbalik. Dan dengan langkah yang sama tenangnya saat aku masuk, aku berjalan keluar dari ballroom itu. Gaun merah darahku berkibar di belakangku, meninggalkan kehancuran total di belakangku. Saat pintu tertutup, aku bisa mendengar suara pecahan kaca dan jeritan Mega yang histeris. Aku tersenyum. Babak pertama pembalasan selesai. Pintu kayu raksasa yang berat itu berderit pelan, lalu terbuka di bawah dorongan tanganku. Suara decitannya tenggelam oleh riuh tepuk tangan. Lalu, keheningan. Keheningan yang datang tiba-tiba, menyapu ballroom seperti gelombang pasang. Musik orkestra yang megah itu terhenti. Sang konduktor, yang tangannya terangkat di udara, membeku. Tepuk tangan mereda, berganti menjadi gumaman bingung. Dan di sanalah mereka, di ujung karpet putih, tepat di bawah gapura bunga impor yang harganya mungkin setara dengan biaya kuliah anak-anakku. Dimas dan Mega. Mereka berdua menoleh serempak ke arah pintu. Ke arahku. Aku berdiri sejenak di ambang pintu, membiarkan ratusan pasang mata menelanku bulat-bulat. Membiarkan gaun merah darahku menjadi satu-satunya warna yang hidup di ruangan yang tiba-tiba pucat. Wajah Mega adalah sebuah mahakarya. Dalam hitungan detik,
Ekspresi kemenangan yang bersinar itu berubah menjadi kebingungan, lalu kemarahan, dan akhirnya, saat dia menyadari siapa aku, ketakutan yang nyaris tak terselubung. Gaun pengantin putihnya yang bervolume itu tiba-tiba tampak konyol, seperti kostum. Tapi Dimas, ekspresinya yang paling kunikmati. Pria itu pucat pasi. Matanya melebar, rahangnya terkatup rapat. Dia tidak kaget melihatku. Tidak. Dia ketakutan. Dia tahu persis siapa aku dan apa yang bisa kulakukan. Dia hanya tidak menyangka aku akan melakukannya di sini. Siapa itu? Bisik seorang tamu di barisan depan. Ya Tuhan, bukankah itu Arini? Balas yang lain. Istri pertamanya? Istri sah, koreksi seorang wanita di sebelahnya. Aku tersenyum tipis. Berita rupanya menyebar lebih cepat dari dugaanku. Kaki kananku melangkah masuk. Lalu kaki kiriku, klop. Sepatu hak setinggi 12 cm yang kupesan khusus untuk hari ini menghantam lantai marmer. Klop. Aku mulai berjalan. Tidak tergesa-gesa. MC yang malang itu berusaha menyelamatkan situasi. Hadirin sekalian, sepertinya kita kedatangan tamu istimewa. Tentu saja, desisku pelan. Akulah tamu paling istimewa. Klop, klop, klop. Setiap langkahku adalah paku yang menancap di peti mati reputasi mereka. Aku melewati barisan tamu-tamu VVIP. Banyak dari mereka adalah kolega bisnisku. Aku melihat Pak Gunawan, CEO perusahaan partner, yang menatapku dengan campuran rasa ngeri dan kekaguman. Aku mengangguk singkat padanya. Aku terus berjalan menyusuri lorong utama, tepat di atas taburan kelopak mawar putih yang seharusnya dilewati oleh pengantin wanita. Gaun merahku menyapunya, meninggalkan jejak berantakan. Arini. Suara Dimas pecah, setengah berbisik, setengah memohon. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku berhenti tepat 3 meter di depan mereka. Tepat di depan panggung kecil tempat mereka seharusnya melakukan pemberkatan. Aku mengangkat kepalaku, menatap lurus ke mata Dimas. Diundang, tentu saja, jawabku. Suaraku tenang namun cukup keras untuk didengar oleh separuh ruangan. Meskipun, sepertinya undangan saya terselit. Tapi tidak apa-apa. Saya tidak mungkin melewatkan hari besar suami saya. Kata, suami, itu menggantung di udara. Berat, tajam, dan tak terbantahkan. Pergi. Mega akhirnya menemukan suaranya. Dia melangkah maju. Tangannya yang terawat, dibiayai oleh uang yang seharusnya untuk anak-anakku, teracung ke arahku. Beraninya kamu. Ini hari pernikahanku. Pergi, perempuan gila. Pernikahan? Aku tertawa kecil. Tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Sayang sekali, Mega. Kamu tidak bisa menikah dengan pria yang sudah menikah. Kami sudah mengurusnya. Dimas akan menceraikanmu. Benarkah? Aku menoleh ke Dimas. Kapan, Dimas? Kapan kamu akan menceraikan aku? Apakah sebelum atau sesudah kamu memalsukan tanda tanganku untuk mencairkan dana perusahaan kita? Keheningan yang tadi pekat, kini berubah menjadi mematikan. Wajah Dimas berubah dari pucat menjadi keabu-abuan. Apa? Apa maksudmu? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Oh, kamu tahu, kataku. Kamu pikir aku tidak akan tahu? Kamu pikir aku, yang membangun bisnis itu bersamamu dari nol, tidak akan menyadari ada 3 miliar rupiah yang menguap begitu saja? Aku melangkah lagi, kali ini ke samping, menuju meja teknisi audiovisual yang mengendalikan layar LED raksasa di belakang pelaminan. 2 layar itu masih menampilkan foto prewedding konyol mereka. Kamu pikir aku bodoh? Lanjutku, kini suaraku mulai meninggi, bergetar oleh amarah yang telah kutahan selama setahun. Kamu pikir aku akan diam saja saat kamu mengambil uangku, uang anak-anakku, untuk membiayai pelakor ini? Jaga mulutmu, teriak Dimas, dia bergerak maju seolah ingin menghentikanku. Atau apa, tantangku? Kamu mau memukulku? Seperti yang kamu lakukan malam itu saat aku menolak menandatangani surat cerai. Gasps! Seluruh ruangan kini riuh oleh bisikan. Para wartawan yang tadi di luar, kini merangsek masuk, kamera mereka menyala, merekam setiap detik. Dimas, Mas hentikan dia. Mega merengek,
menarik-narik lengan jas Dimas. Sisi, bidadarinya telah lenyap, berganti menjadi wanita manja yang ketakutan. Aku tidak bisa, kataku. Aku harus memberikan hadiah pernikahanku. Aku sampai di meja teknisi. Pria muda itu menatapku ngeri. Aku tersenyum menenangkan, seolah aku adalah panitia acara. Permisi. Aku mengeluarkan flash disk kecil dari tas tanganku. Flash disk yang sama yang kusebutkan di bab 1. Tolong putar file bernama Hadiah untuk Mega. Ini bagian dari kejutan. Pria itu ragu-ragu. Aku menatapnya. Lakukan. Sekarang. Aura manajer seniorku mengambil alih. Dia, seperti karyawan yang patuh, segera mencolokkan flash disk itu. Arini, jangan. Dimas berlari ke arahku. Terlambat. Foto prewedding yang manis itu berkedip, lalu berganti. Layar pertama menampilkan sebuah rekaman video. Rekaman CCTV dari lobi apartemen yang kusewakan untuk Mega. Tanggalnya, 3 hari lalu. Di video itu, Dimas dan Mega sedang bertengkar hebat. Aku tidak peduli. Aku mau pernikahan ini. Kamu sudah Jan? Suara Mega terdengar nyaring, melengking. Uangnya sudah habis, Mega. Aku sudah mengambil terlalu banyak. Arini akan curiga. Suara Dimas terdengar putus asa. Aku tidak mau tahu. Kalau kamu tidak memberiku pernikahan mewah, aku akan pergi. Aku akan cari pria lain yang bisa. Layar kedua menampilkan sesuatu yang lebih menusuk. Salinan laporan bank. Transfer besar-besaran dari rekening perusahaan gabungan kami ke rekening pribadi Mega. Tanggalnya berurutan, dimulai sejak seminggu setelah dia datang mengemis ke rumahku. Totalnya, 3.450 juta rupiah. Dan yang terakhir, yang paling mematikan, sebuah rekaman suara. Aku menekan tombol play di ponselku, menghubungkannya ke sistem suara ballroom. Suara Dimas. Malam itu, saat dia mabuk dan meneleponku, mengira aku masih Arini yang bodoh. Aku terpaksa, Arini. Dia mengancamku. Dia bilang jika aku tidak menikahinya, dia akan bilang ke semua orang kalau anak yang dikandungnya dulu, anak yang membuat dia ditinggal suami pertamanya, adalah anakku. Keheningan. Lalu suara Mega menjerit. Bukan jeritan marah. Jeritan seorang rubah yang kakinya terperangkap jebakan. Tidak, itu bom. Semua. Mega berlari ke arahku, kukunya teracung, siap mencakar wajahku. Aku tidak bergerak. Sebelum dia sempat menyentuhku, 2 orang petugas keamanan hotel yang sudah kupanggil sejak di lobi tadi, menangkap lengannya. Aku mengambil mikrofon dari MC yang masih mematung. Selamat, Mega, kataku, suaraku menggema di seluruh ruangan. Kamu berhasil mendapatkan pernikahan mewahmu. Aku menoleh ke para tamu. Silakan nikmati pestanya. Semua ini, aku menunjuk ke dekorasi, sudah dibayar lunas, dengan uang hasil penggelapan. Dan sebagai hadiah tambahan, aku menoleh ke Dimas yang kini terduduk lemas di lantai. Tim auditor dan kepolisian sudah menunggu di luar. Aku menatap Dimas untuk terakhir kalinya. Pria yang pernah kucintai, pria yang menjadi ayah anak-anakku. Kini dia hanyalah cangkang kosong yang menyedihkan. Nikmati bulan madumu di sel tahanan, Dimas. Aku menjatuhkan mikrofon. Suara feedback yang memekakkan telinga membelah ruangan. Aku berbalik. Dan dengan langkah yang sama tenangnya saat aku masuk, aku berjalan keluar dari ballroom itu. Gaun merah darahku berkibar di belakangku, meninggalkan kehancuran total di belakangku. Saat pintu tertutup, aku bisa mendengar suara pecahan kaca dan jeritan Mega yang histeris. Aku tersenyum. Babak pertama pembalasan selesai. Pukul 9 pagi. Aku sudah selesai sarapan bersama Bima dan Bintang. Aku sudah memastikan mereka tertawa, bermain dengan mainan balok mereka, seolah dunia di luar sana tidak sedang terbakar oleh berita tentang keluarga mereka. Bei Surti dengan setia menenangkanku, ibu fokus saja. Anak-anak aman sama Bibi. Aku mencium mereka, lalu aku berganti pakaian. Bukan gaun merah. Hari itu adalah untuk perang terbuka. Hari ini adalah untuk kudeta korporat. Aku mengenakan power suit berwarna biru navy paling tajam yang kumiliki, dipadu kemeja sutra putih gading.
Rambutku kugulung rapi ke belakang, memperlihatkan wajahku yang terpoles riasan minimalis namun tegas. Seperti baju zirah. Saat aku melangkah keluar dari lift di lobi utama PT Jaya Abadi, perusahaan yang kubangun bersama Dimas dari sebuah ruko kecil, seluruh lobi hening. Resepsionis yang dulu sering mencibirku saat aku datang berkunjung sebagai ibu rumah tangga, kini pucat pasi dan menunduk, tidak berani menatap mataku. Para karyawan yang berlalu lalang, membeku. Mereka berbisik. Itu, Bu Arini. Ya Tuhan, dia kembali. Lihat beritanya. Gila, gila. Dia cantik sekali. Tapi menakutkan. Aku mengabaikan mereka. Klok, klok, klok. Suara hak sepatuku bergema di lantai marmer, satu-satunya suara di lobi itu. Aku berjalan lurus menuju lift eksekutif di lantai 20, tempat jajaran direksi berkantor. Sekretaris Dimas, wanita muda yang kutahu juga sering menerima hadiah dari Mega, berdiri tergagap saat aku tiba. Ibu Arini, selamat pagi. Babab sedang ditahan, potongku, suaraku dingin. Saya tahu. Siapkan ruang rapat utama. Panggil semua kepala divisi dan dewan direksi yang ada di gedung. 15 menit. Sekarang. Tapi, Bu, saya tidak punya wewenang. Aku mencondongkan tubuhku ke mejanya. Kamu tidak punya wewenang. Tapi aku tersenyum tipis, adalah pemilik setengah dari perusahaan ini. Dan suami saya, pemilik setengah lainnya, baru saja melakukan tindak pidana penggelapan yang merugikan perusahaan ini. Jadi, panggil mereka, atau kamu orang pertama yang saya pecat. Wajahnya memutih. Dia gemetar meraih gagang telepon. 15 menit kemudian, aku duduk di kursi utama di ruang rapat. Kursi yang selalu diduduki Dimas. Rian, pengacaraku, duduk di sebelah kananku, setumpuk dokumen tebal di depannya. Ruangan itu penuh. Ada 5 anggota dewan direksi lainnya, termasuk Pak Hardiman, paman Dimas yang memegang 20% saham dan selalu meremehkanku. Ada juga para kepala divisi yang tampak cemas. Arini, Pak Hardiman memulai, suaranya berat dan tidak ramah. Ini kekacauan internal. Seharusnya kamu tidak membawa masalah rumah tangga ke ranah publik, apalagi ke perusahaan. Aku tertawa kecil. Masalah rumah tangga, Pak Hardiman. Aku berdiri, menatap mereka satu persatu. Apakah penggelapan dana 3,4 miliar rupiah untuk membiayai pernikahan palsu itu masalah rumah tangga? Wajah beberapa direksi pias. Apakah pencairan dana perusahaan dengan tanda tangan palsu itu masalah rumah tangga? Arini, jaga bicaramu, bentak Hardiman. Dimas mungkin berbuat salah, tapi ini perusahaannya. Ini perusahaan kita, koreksiku. Dan per hari ini, perusahaan ini sedang dalam krisis. Berkat ulah Dimas, semua rekening utama kita dibekukan oleh bank. Klien-klien besar, aku melirik Pak Gunawan yang mengirimiku pesan semalam, sudah mulai menarik proposal kerjasama. Media di luar sana meliput kita sebagai perusahaan kriminal. Aku menepuk meja. Kalian semua duduk di sini. Kalian dewan direksi. Bagaimana bisa kalian membiarkan 3,4 miliar lenyap begitu saja tanpa ada yang tahu? Apakah kalian tidur, atau kalian ikut menikmati? Tuduhan itu menggantung di udara. Pak Hardiman tampak ingin meledak. Rian, pengacaraku, angkat bicara. Suaranya tenang dan legalistik. Bapak dan Ibu sekalian. Faktanya adalah, 1. Bapak Dimas adalah tersangka utama dan sedang ditahan. Beliau tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai direktur utama. Perusahaan mengalami kekosongan kepemimpinan. Dia menjeda. 2. Ibu Arini, selain sebagai istri sah yang memegang hak atas aset bersama, juga tercatat dalam akta pendirian awal sebagai salah satu pendiri dengan kontribusi modal yang signifikan. 3. Lanjut Rian, dengan dibekukannya rekening Bapak Dimas, satu-satunya orang yang memiliki legal standing dan akses finansial bersih untuk menyelamatkan operasional perusahaan saat ini adalah Ibu Arini. Aku mengambil alih. Saya di sini tidak untuk bernegosiasi, Pak Hardiman. Saya di sini untuk mengambil alih. Apa katamu? Desis Hardiman. PT Jaya Abadi butuh pemimpin.
Dan pemimpin itu adalah saya. Mulai hari ini, kataku, saya mengambil alih posisi sebagai pejabat sementara direktur utama. Tidak bisa. Harus ada pemungutan suara, protes Hardiman. Silakan, tantangku. Kita adakan RUPS luar biasa sekarang juga. Rian, tolong bagikan dokumennya. Rian membagikan salinan laporan audit awal yang kulakukan diam-diam 3 bulan terakhir. Laporan yang menunjukkan tidak hanya 3,4 miliar itu, tapi juga beberapa kejanggalan lain yang mengarah ke Pak Hardiman sendiri. Aliran dana ke perusahaan-perusahaan cangkang miliknya. Wajah Pak Hardiman berubah dari merah menjadi hijau. Dia menatap dokumen itu, lalu menatapku. Dia mengerti. Dia terjebak. Saya, kataku, kembali menatap seluruh ruangan, adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan perusahaan ini. Saya punya rencana restrukturisasi. Saya punya dana segar pribadi untuk menalangi gaji karyawan yang akan macet minggu depan. Dan saya punya koneksi untuk meyakinkan kembali para klien. Aku menatap 4 direksi lainnya. Kalian bisa memilih. Ikut Pak Hardiman dan Dimas tenggelam bersama kapal yang bocor ini, atau ikut saya, dan kita perbaiki kapal ini bersama-sama. Satu persatu, para direksi lain mengalihkan pandangan mereka dari Hardiman. Mereka menatapku. Dengan rasa takut, tapi juga harapan. Baik, kata salah satu direksi, Pak Santoso, yang paling senior. Saya setuju Ibu Arini mengambil alih sebagai pejabat sementara Dirut. Demi kebaikan perusahaan. Satu persatu, mereka mengangguk. Pak Hardiman terduduk di kursinya, kalah. Rapat selesai, kataku, suaraku tak terbantahkan. Semua kepala divisi, saya tunggu di ruangan ini 1 jam lagi. Bawa laporan lengkap. Saya tidak mau ada 1 rupiah pun yang tidak jelas. Dan Pak Hardiman, aku menatapnya, saya rasa Anda bisa mulai mengemasi barang-barang Anda. Tim auditor forensik akan memeriksa ruangan Anda lebih dulu. Aku berbalik, berjalan keluar dari ruang rapat, dan melangkah menuju ruangan di ujung koridor. Ruangan direktur utama. Aku membuka pintunya. Masih ada aroma parfum Mega yang samar. Ada foto mereka berdua di meja. Aku mengambil foto itu, membukanya, dan menjatuhkannya ke tempat sampah. Aku duduk di kursi kulit yang besar itu. Kursi yang seharusnya menjadi milikku sejak lama. Aku mengangkat telepon. Halo, Rian? Proses perceraianku. Percepat. Aku mau hak asuh anak penuh dan semua aset atas nama Dimas sebagai ganti rugi penggelapan dana. Dia tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Aku menutup telepon. Babak kedua dimulai. 1 minggu. Hanya itu waktu yang kubutuhkan untuk membalikkan kapal yang karam. Selama 7 hari, aku praktis tinggal di kantor. Ruangan direktur utama yang dulu beraroma parfum Mega, kini beraroma kopi hitam pekat dan ozon dari air purifier yang bekerja lembur. Foto Dimas dan Mega sudah lama lenyap, digantikan oleh tumpukan proposal, laporan keuangan, dan rencana restrukturisasi. Pagi ini, aku memulai hari dengan memanggil sekretaris Dimas, wanita yang gemetar ketakutan di bab 4. Lia, panggilku, tanpa mengangkat pandangan dari layar laptopku. Iya, Bu Arini. Berkas Anda sudah saya periksa. Anda menerima tunjangan khusus dari Bapak Dimas sebesar 5 juta rupiah setiap bulan selama 6 bulan terakhir. Benar? Dia pucat pasi. Saya tidak peduli dengan alasan Anda. Yang saya pedulikan adalah loyalitas Anda. Dan loyalitas Anda jelas bukan pada perusahaan, kataku, akhirnya menatapnya. Kemasi barang-barang Anda. Tim keamanan akan mengantar Anda keluar. Pesangon Anda akan dikirim sesuai peraturan, dikurangi jumlah yang Anda terima dari tunjangan itu. Bu, tolong, Bu, saya butuh pekerjaan ini. Seharusnya Anda memikirkan itu saat Anda membantu atasan Anda menipu istrinya dan merampok perusahaannya sendiri, potongku dingin. Keluar. Dia menangis, tapi aku sudah kembali fokus pada layar. Ini adalah hariku yang ke-7, dan aku sudah memecat 12 orang. Semua, tikus, yang setia pada Dimas dan Pak Hardiman. Semua yang ikut menikmati aliran dana haram.
Aku mempromosikan beberapa manajer di bawah yang kutahu kompeten namun terhambat oleh kronisme. Perusahaan ini berdarah, tapi ini adalah pendarahan yang sehat. Membuang penyakit. Pak Gunawan, CEO yang dulu ingin menarik investasinya, kemarin lusa menandatangani kontrak baru. Kontrak yang nilainya 2 kali lipat lebih besar. Saya berinvestasi pada orangnya, Arini, katanya padaku. Dan saya melihat pejuang di dalam diri Anda. Bukan ya, Anda tahu bukan pria bodoh itu. Aku membuktikan ucapanku. Aku menalangi gaji karyawan dengan dana pribadiku. Aku menelepon setiap klien besar, satu persatu, menjelaskan situasinya dengan jujur, transparan, dan menjanjikan perbaikan. Mereka, yang awalnya ragu, kini berbalik mendukungku. Dunia bisnis menghargai kekuatan. Dan saat ini, akulah yang terkuat. Telepon interkomku berdering. Suara asisten baruku, pria muda gesit yang kucuri dari divisi marketing. Bu, Pak Rian sudah tiba. Suruh masuk. Rian, pengacaraku, masuk dengan senyum puas. Dia meletakkan tas kerjanya di atas meja. Sang ratu terlihat sibuk, sapanya. Menjijikkan, gumamku. Sistem yang ditinggalkan Dimas berantakan. Dia lebih fokus membiayai pelakornya daripada mengurus bisnis. Apa yang kamu bawa? Kabar baik, katanya, duduk di depanku. Kabar sangat baik. Dia mengeluarkan beberapa map. 1. Sidang cerai kita dipercepat. Luar biasa, bagaimana status, tersangka, membuat hakim ingin cepat bercepat. Dengan bukti penggelapan dan perselingkuhan yang begitu vulgar, putusannya sudah jelas. Kamu akan dapat hak asuh penuh. Dan aset. Disitulah letak keindahannya, senyum Rian melebar. Dimas tidak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan. Semua aset atas namanya sudah dibekukan untuk membayar ganti rugi perusahaan. Yang bisa kita lakukan adalah mengambil alih seluruh sahamnya di PT Jaya Abadi sebagai bagian dari ganti rugi. Aku bersandar di kursiku. Jadi, aku akan menjadi pemilik 100%. Setelah kita singkirkan Pak Hardiman, ya, kamu akan jadi pemilik tunggal. Ratu yang absolut. Aku mengangguk pelan. Bagus, lanjutkan. Kabar kedua? Ah, ini favoritku. Rian membuka map lain. Kabar dari mantan suamimu. Aku menegakkan tubuh. Bagaimana kabarnya di dalam? Menyedihkan, Rian tertawa kecil. Benar-benar menyedihkan. Dia menempati sel tahanan umum, berdesakan dengan 20 orang lainnya. Dia menangis. Meracau. Dia pikir dia masih bos besar. Dia mencoba menyuap penjaga dengan jam tangan Rolex palsu yang dibelikan Mega. Tentu saja, dia malah jadi bahan tertawaan. Bayangan Dimas, pria yang dulu gagah dan kupuja, kini meringkuk di lantai sel yang kotor, membuatku tidak merasakan apa-apa. Kosong. Dia terus memanggil namamu, lanjut Rian. Dia bilang dia dijebat. Dia bilang Mega yang menjebatnya. Dia minta bertemu denganmu. Dia bilang dia akan menceraikan Mega dan kembali padamu jika kamu mau mengeluarkannya. Aku tertawa. Tawa yang kering dan pahit. Pria bodoh. Dia pikir aku masih Arini yang dulu. Dia sudah menandatangani surat pengalihan kuasa pengacara, kata Rian. Dia memecat pengacara yang ditunjuk pamannya, dan menandatangani ini, memberiku kuasa penuh untuk membantunya. Dia pikir aku akan membelanya. Aku menatap surat di depanku. Surat kuasa. Dia bodoh. Dia baru saja menyerahkan lehernya pada Algojo. Dengan surat ini, kita bisa mempercepat proses pengalihan aset itu. Tepat, kata Rian. Dia menghancurkan dirinya sendiri. Kita hanya perlu menonton. Bagus, kataku lagi. Satu lagi. Bagaimana kabar? Nyonya, Mega? Ah, sang bidadari. Rian terlihat geli. Dia lebih buruk dari Dimas. Dimas setidaknya dapat makan gratis di penjara. Mega. Dia diusir dari apartemen sewaannya hari itu juga. Semua kartu kreditnya diblokir. Dia mencoba menghubungi beberapa teman sosialitanya, tapi siapa yang mau bergaul dengan pelakor kriminal yang bangkrut? Namanya sudah jadi racun. Dia terlihat 2 hari lalu, Rian melanjutkan,
Mencoba menjual tas Hermes palsunya ke toko barang bekas di Mangga 2. Tentu saja ditolak. Pemilik tokonya bilang dia tampak kacau. Kurus, kotor, dan matanya liar. Aku membayangkan Mega. Wanita yang datang ke rumahku dengan tangisan memelas, lalu bersikap angkuh dengan uang suamiku. Kini dia kembali ke titik nol. Tidak, jauh di bawah nol. Dan anaknya? Tanyaku pelan. Anak yang mana? Anak dari suami pertamanya? Kudengar suaminya yang dulu itu, setelah melihat berita, langsung mengambil tindakan. Dia mengambil kembali anaknya secara penuh. Dia tidak mau anaknya diasuh oleh wanita gila. Jadi, Mega kini sendirian. Benar-benar sendirian. Tanpa Dimas. Tanpa anak. Tanpa uang. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Bei Surti. Foto Bima dan Bintang sedang tertawa di taman bermain apartemen. Aku menatap foto itu, lalu menatap Rian. Rian, kataku, pastikan Dimas tidak bisa keluar. Gunakan semua cara. Dan pastikan Mega tidak bisa mendekati saya atau anak-anak saya. Sudah diurus, Ratu. Bagus. Aku berdiri, memandang keluar jendela dari lantai 20. Kota terhampar di bawahku. Perusahaanku. Kerajaanku. Mereka pikir mereka bisa mengambil segalanya dariku, bisikku. Mereka salah. Aku tidak hanya mengambilnya kembali. Aku mengambil lebih. 3 bulan berlalu seperti badai. Bagiku, itu adalah 3 bulan kebangkitan. PT Jaya Abadi, di bawah kepemimpinanku, melesat. Aku merombak total jajaran manajemen, meluncurkan 2 produk baru, dan citra perusahaan berubah dari perusahaan kriminal menjadi kisah kebangkitan sang ratu. Para jurnalis yang dulu memburuku untuk drama, kini memburuku untuk wawancara inspiratif di majalah bisnis. Perceraianku sudah final. Ketok palu hakim terasa seperti denting pembebasan. Hak asuh Bima dan Bintang jatuh sepenuhnya padaku. Seluruh saham Dimas di perusahaan telah beralih ke namaku sebagai bagian dari ganti rugi yang disepakati. Aku adalah pemilik tunggal. Tapi bagi Dimas, itu adalah 3 bulan di neraka. Hari ini adalah hari sidangnya. Aku hadir. Tentu saja. Aku tidak mungkin melewatkannya. Aku duduk di barisan depan, tepat di belakang meja jaksa. Aku mengenakan dress kerja berwarna ivory. Tenang, bersih, dan berkuasa. Jauh dari gaun merah darah yang kukenakan di hari itu. Lalu, dia masuk. Ruangan sidang hening. Dimas digiring masuk dengan seragam tahanan oranye yang kusam. Pria yang dulu gagah, yang dulu membuatku jatuh cinta dengan senyum hangatnya, kini lenyap. Dia kurus. Wajahnya tirus, matanya cekung, rambutnya acak-acakan. Saat dia melihatku, ada secercah harapan di matanya. Harapan yang begitu putus asa, begitu menyedihkan. Arini, desisnya, suaranya serak. Arini, tolong aku. Aku hanya menatapnya. Datar. Tanpa emosi. Tolong, Arini, demi anak-anak. Bima, Bintang. Aku memalingkan wajahku perlahan, menatap lurus ke arah hakim yang baru saja masuk. Sidang berjalan cepat. Bukti-bukti terlalu telat. Rekaman video, transfer bank, rekaman suara. Semuanya tak terbantahkan. Jaksa menuntut hukuman 7 tahun penjara atas penggelapan dan pemalsuan dokumen. Pak Hardiman, pamannya, sudah divonis minggu lalu. 3 tahun. Dia setuju bekerja sama dan menyerahkan semua aset haramnya untuk hukuman yang lebih ringan. Kini, giliran Dimas. Sebelum hakim mengetok palu, pengacara Dimas, pengacara publik yang dibayar negara, karena Rian telah memastikan Dimas tak punya akses ke uang sepeser pun, memohon keringanan. Klien saya menyesal, Yang Mulia. Dia adalah korban. Dia dimanipulasi oleh. Dia melirikku, oleh keadaan. Lalu, giliran Dimas bicara. Dia berdiri, tangannya gemetar. Saya salah, Yang Mulia, katanya, air matanya mulai mengalir. Dia tidak menatap hakim. Dia menatapku. Arini, aku mohon padamu. Maafkan aku. Aku bodoh. Aku dibutakan oleh Mega. Dia menjebakku. Aku akan lakukan apa saja. Aku akan ceraikan dia,
Oh, kita sudah cerai? Maksudku, aku akan kembali padamu. Kita mulai dari awal. Demi Bima dan Bintang. Tolong, jangan biarkan aku membusuk di sini. Seluruh ruangan menahan napas. Permohonan itu begitu telanjang dan menyedihkan. Hakim berdeham. Bapak Dimas, tolong bicara pada saya. Ibu Arini bukan yang menentukan hukuman Anda. Tapi dia bisa, Yang Mulia, seru Dimas, putus asa. Dia bisa mencabut tuntutannya. Jaksa menolak. Keberatan, Yang Mulia. Ini tindak pidana murni, bukan delik aduan. Benar, kata hakim. Namun, hakim itu menoleh padaku, Ibu Arini, sebagai korban utama dan pemilik perusahaan yang dirugikan, apakah ada yang ingin Anda sampaikan sebelum saya membacakan vonis? Inilah saatnya. Aku berdiri. Seluruh mata tertuju padaku. Terima kasih, Yang Mulia, kataku, suaraku tenang dan jelas, memenuhi ruangan. Benar. Perusahaan saya telah dirugikan. Dan lebih dari itu, kedua anak saya telah dirugikan. Mereka kehilangan sosok ayah. Dimas menatapku penuh harap. Saya telah berdiskusi dengan tim pengacara saya, lanjutku. Penjara tidak akan mengembalikan uang yang hilang. Penjara juga tidak akan mengembalikan ayah yang baik untuk anak-anak saya. Yang Mulia, sebagai CEO PT Jaya Abadi, saya bersedia mengganti kerugian perusahaan dari dana pribadi saya. Namun, sebagai ganti rugi pribadi, saya telah menerima seluruh aset dan saham milik terdakwa sebagai kompensasi. Secara materi, saya sudah impas. Hakim mengerutkan kening. Jadi, apa yang Anda minta, Ibu Arini? Saya tidak meminta apa-apa, Yang Mulia. Saya hanya ingin menyampaikan fakta. Terdakwa, aku menatap Dimas, mata kami bertemu, sudah tidak punya apa-apa lagi. Dia tidak punya uang. Dia tidak punya rumah. Dia tidak punya pekerjaan. Dan dia tidak punya keluarga lagi. Setiap kata adalah belati. Aku melihat harapan di mata Dimas mati, digantikan oleh kengerian saat dia sadar kemana arah pembicaraanku. Saya percaya, tutupku, bahwa hidup di luar sana tanpa semua itu, dengan catatan kriminal yang akan mengikutinya seumur hidup, adalah hukuman yang jauh lebih berat daripada sekadar ditampung dan diberi makan oleh negara di dalam penjara. Aku duduk. Hakim terdiam sejenak. Lalu dia mengangguk. Vonisnya dijatuhkan. Karena terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian melalui pengalihan asetnya padaku, dan karena ini adalah pelanggaran pertamanya, hukumannya diringankan. 1 tahun penjara, dipotong masa tahanan 3 bulan. Dimas terduduk lemas. Dia tidak mengerti. Dia pikir dia akan bebas. 9 bulan lagi, bisik Rian di sebelahku. 9 bulan dia di dalam, kita kunci semua pintu keluar. Saat dia bebas, dia benar-benar akan jadi gelandangan. Bagus, bisikku kembali. 9 bulan kemudian. Aku hampir melupakan hari itu. Perusahaanku baru saja menandatangani kontrak ekspor besar ke Singapura. Aku sedang sibuk. Rian meneleponku. Dia bebas hari ini. Sesuai rencana. Bagus. Aku tidak peduli. Oh, kamu akan peduli dengan ini, kata Rian. Tim saya sedang mengawasinya. Ada yang menjemputnya di gerbang penjara. Siapa? Pamannya sudah bangkrut. Bukan. Coba tebak. Aku terdiam. Tidak mungkin. Ya, Rian tertawa. Dia. Mega. Aku menutup telepon, penasaran. Aku membuka tabletku dan mengakses rekaman CCTV live yang dikirimkan tim Rian. Di sanalah dia. Dimas. Berjalan keluar dari gerbang penjara. Dia tampak lebih kurus, lebih kusam. Dia membawa tas kresek kecil berisi barang-barangnya. Dia berdiri di pinggir jalan, bingung, tidak tahu harus kemana. Lalu, dari seberang jalan, seorang wanita berlari. Rambutnya kusam, pakaiannya lusuh. Itu Mega. Tapi jauh dari kesan, bidadari, yang dulu. Dia tampak hancur. Sama hancurnya dengan Dimas. Selama 9 bulan ini, hidup Mega tak kalah berat. Dia menjadi gelandangan, menumpang dari satu kontrakan murah ke kontrakan lain, dikejar-kejar debt collector.
Ari kartu kredit yang pernah digunakannya. Dia tak bisa dapat pekerjaan karena wajahnya sudah viral sebagai pelakor. Kini, dia melihat Dimas. Satu-satunya orang di dunia yang sama hancurnya dengan dia. Satu-satunya sekutu. Mas, jeritnya. Dimas menoleh. Dia tidak tampak bahagia. Dia hanya tampak lelah. Mega memeluknya, menangis histeris. Mas, akhirnya kamu bebas. Aku menunggumu, Mas. Aku tahu kamu akan keluar. Dimas hanya diam, membiarkan dirinya dipeluk. Kita mulai lagi ya, Mas, isak Mega. Kita cuma punya satu sama lain sekarang. Kita mulai dari nol. Nanti kita cari kerja, apa saja. Perlahan, Dimas mengangkat tangannya, membalas pelukan itu. Bukan pelukan cinta. Itu pelukan dua orang yang tenggelam, yang berpegangan pada apapun agar tidak karam sendirian. Aku mematikan tabletku. Rian, kataku di telepon. Skenario yang sempurna. Apa rencanamu selanjutnya, Ratu? Aku tersenyum, melihat Bima dan Bintang bermain di karpet ruang kerjaku. Selanjutnya, aku hidup bahagia. Biarkan mereka, kataku, menikmati hukuman mereka. Hukuman untuk hidup bersama. 2 tahun. 2 tahun telah berlalu sejak hari pembebasan Dimas. Bagiku, 2 tahun itu adalah pendakian yang mulus. PT Jaya Abadi telah bertransformasi menjadi Arini Group, sebuah perusahaan induk yang merambah 3 sektor bisnis baru. Aku tidak lagi tinggal di penthouse yang menyimpan kenangan buruk. Aku pindah ke sebuah rumah di kawasan elit, sebuah mahakarya arsitektur modern dengan taman luas yang aman, di mana Bima dan Bintang, kini berusia 7 dan 5 tahun, bisa berlarian bebas. Aku adalah Arini, CEO, ibu, dan wanita yang damai. Puing-puing masa lalu telah kubersihkan. Tapi bagi Dimas dan Mega, 2 tahun itu adalah perjalanan panjang ke dasar jurang. Lampu neon 5 watt berkedip-kedip di atas kepala mereka. Kamar kontrakan petak berukuran 3x3 meter itu berbau asam, campuran antara keringat, sisa makanan kemarin, dan popok kotor. Sudah kubilang, aku tidak dapat apa-apa. Suara Dimas parau, membentak. Pria itu tidak lagi bisa dikenali. Kulitnya menghitam terbakar matahari, tapi bukan karena liburan di pantai. Tubuhnya kurus kering, hanya menyisakan otot-otot kasar di bawah kaosnya yang sobek. Setelah bebas, dia pikir dia bisa kembali. Dia mencoba melamar kerja. Tapi satu ketukan di Google, dan nama, Dimas, langsung terhubung dengan penggelapan dana, skandal pernikahan palsu. Tidak ada yang mau mempekerjakan seorang penipu. Pekerjaan terbaik yang bisa didapatnya, kuli angkut harian di pasar induk. Diupah hari itu, habis hari itu juga. Cuma 30.000, Mas? Suara Mega melengking, sama sekali tidak ada sisa dari nada manja, bidadari, yang dulu. Mana cukup buat beli beras dan susu. Susu apa? Kasih saja air tajin. Anak itu bukan anakku. Dia anakku, Dimas, dan kamu suamiku. Kamu harus menafkahi kami. Suami? Dimas tertawa sinis. Mereka memang menikah siri setahun lalu, upacara murah di bawah tangan yang hanya mengikat mereka lebih erat dalam kemelaratan. Di pojok ruangan, di atas kasur kapuk tipis yang lepek, seorang anak laki-laki kurus berusia sekitar 6 tahun menatap mereka dengan mata kosong. Ini Rio, anak yang dulu digendong Mega saat mengemis di rumahku. Rencana suami pertama Mega untuk merawatnya gagal. Istri barunya tidak menyukai Rio, dan dia sendiri tidak mau repot. Setelah sebulan, dia mengantar Rio kembali ke Mega, melempar tas kecil berisi pakaian anak itu ke depan pintu kontrakan, dan pergi tanpa menoleh. Kini, Rio adalah beban mereka. Anak pelakor, seperti yang dibilang para tetangga. Dan bagi Dimas, dia adalah anak tiri yang harus dia beri makan dari sisa-sisa tenaganya. Mega sendiri tidak lebih baik. Dia sudah mencoba melamar jadi pelayan toko, SPG, bahkan buruh cuci. Tapi wajahnya terlalu viral. Selalu ada saja yang mengenalinya. Oh, ini, Mbak Bidadari, yang diusir dari hotel itu, kan? Kecantikannya telah luntur, terkikis oleh kemiskinan dan kemarahan. Aku tidak mau tahu, isak Mega,
beralih dari marah menjadi tangisan putus asa, satu-satunya senjata yang masih dia miliki. Kalau uangnya tidak cukup, kita makan apa? Rio belum makan dari pagi. Dimas membuang muka, menendang ember kosong di dekat pintu. Dia benci tangisan itu. Dulu, tangisan itu yang membuatnya luluh. Sekarang, tangisan itu membuatnya muak. Dia meraih karung goni bekas di sudut. Mau kemana? Tanya Mega. Kerja, bentak Dimas. Kerja yang lebih hina dari kuli. Mau ikut? Mega terdiam. Dia tahu apa artinya itu. Saat pekerjaan kuli sepi, hanya ada satu hal yang tersisa. Memulung. Mega mengangguk pelan, air matanya mengering. Dia meraih karung yang lebih kecil. Dia menatap Rio. Kamu, ikut. Bawa karungmu sendiri. Rio, yang sudah terbiasa, mengambil karung kecilnya tanpa suara. Maka, mereka bertiga, sebuah keluarga yang ironis, berjalan menyusuri jalanan di bawah terik matahari sore. Mantan direktur utama, mantan, bidadari, sosialita, dan seorang anak tiri. Mereka menyusuri got, mengais-ngais tumpukan sampah, mencari botol plastik, kardus, atau apapun yang bernilai beberapa ratus perak. Orang-orang memandang mereka dengan jijik, tapi tidak mengenali mereka. Mereka hanyalah 3 pemulung lagi di kota yang kejam ini. Mereka berjalan berkilo-kilometer, mengikuti rute truk sampah. Tanpa sadar, rute itu membawa mereka keluar dari wilayah kumuh mereka, menuju jalan-jalan yang lebih lebar dan bersih. Menuju perumahan-perumahan mewah. Hingga akhirnya, mereka tiba di sebuah jalan buntu yang aspalnya mulus. Di ujung jalan itu, berdiri sebuah rumah megah dengan pagar putih tinggi. Kita cari di sini, desis Dimas. Orang kaya sampahnya mahal. Mereka mulai mengais tempat sampah besar di depan rumah-rumah mewah itu. Mega menemukan beberapa botol minuman impor. Dimas menemukan tumpukan majalah mode lama. Rio, yang paling kecil, mengaisi tempat sampah di depan rumah berpagar putih itu. Tepat di luar gerbang. Sebuah tempat sampah bersih yang baru saja dikeluarkan oleh petugas kebersihan rumah. Lihat, Bu. Panggil Rio pelan. Ada mainan. Tiba-tiba, gerbang putih itu berdesir. Otomatis terbuka. Dimas, Mega, dan Rio membeku. Sebuah sedan mewah Eropa berwarna hitam mengilap, mobil yang sama persis seperti yang dulu kumiliki, hanya saja seri terbaru, meluncur keluar pelan-pelan. Di balik kemudi, duduk sopir berseragam. Di kursi belakang, Mega menutup mulutnya. Jantung Dimas serasa berhenti berdetak. Di kursi belakang, duduk Arini. Dia tampak tenang, bersinar, mengenakan kacamata hitam yang elegan. Dia sedang tertawa, menoleh ke kursi di sebelahnya. Dan di sampingnya, duduk Bima dan Bintang. Gembira, bersih, mengenakan seragam sekolah terbaik. Bima, Bintang, nanti di mal kita makan es krim, ya? Suara tawa Arini terdengar samar dari jendela mobil yang sedikit terbuka. Mobil itu berhenti sejenak, menunggu gerbang tertutup sempurna. Dan di saat itulah, mata Arini, entah sengaja atau tidak, bertemu dengan mata Dimas. Aku melihatnya. Di balik kacamata hitamku, aku melihat mereka. Dimas, Mega, dan seorang anak kurus. 3 sosok kotor berbau sampah, memegang karung goni. Mereka menatapku. Dimas membeku. Wajahnya pucat pasi di balik kulitnya yang legam. Karung di tangannya terlepas. Botol-botol plastik berjatuhan di kakinya. Mega? Dia lebih buruk. Dia tersungkur. Kedua lututnya menghantam aspal. Bukan karena memohon, tapi karena kakinya tak lagi sanggup menopang tubuhnya. Aku tidak tersenyum. Aku tidak mencibir. Aku hanya mengangkat daguku sedikit. Perlahan, aku mengangkat tanganku dan menekan tombol, menutup jendela mobil sepenuhnya. Mematikan pemandangan itu. Jalan, Pak Budi, kataku pelan. Mobil melaju, meninggalkan mereka di belakang. Meninggalkan mereka di tengah jalan, di depan rumahku, bersama sampah yang mereka kais. Mobil hitam itu menghilang di tikungan jalan yang mulus. Di belakangnya, di jalanan aspal yang bersih, yang tersisa hanyalah 3 sosok kotor dan bau sampah. Mega masih tersungkur di lututnya. Karung goni Dimas tergeletak, menumpahkan botol-botol plastik yang menggelinding pelan.
Rio, si anak kecil, berdiri mematung, tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Dia? Suara Mega bergetar, bukan lagi tangis, tapi racun. Dia melihat kita. Dia tahu kita di sini. Dia sengaja. Dia sengaja. Mega memukul aspal dengan tangannya yang kotor. Rumah itu, mobil itu, anak-anak itu seharusnya milikku. Semua itu seharusnya milikku. Diam. Bentakan Dimas begitu keras, begitu penuh kebencian, hingga Mega terlonjak kaget. Dimas tidak marah pada Mega. Dia bahkan tidak melihatnya. Dia menatap ke arah tikungan di mana mobil Arini menghilang. Bima, Bintang, wajah mereka, tawa mereka, pakaian mereka yang bersih. Dia, ayah mereka, baru saja melihat anak-anaknya dari balik tumpukan sampah. Dia, yang dulu menggendong Bima di pundaknya, yang dulu mengajari Bintang kata pertamanya, kini adalah seorang pemulung yang mengais sisa makanan dari tempat sampah rumah mereka. Rasa malu, rindu, marah, dan putus asa bergejolak di dalam dirinya. Itu bukan lagi sekadar iri. Ini adalah sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang primal. Mereka anak-anakku, desis Dimas. Mas? Mega mulai takut. Mereka anak-anakku, teriaknya lagi. Dia, Arini, dia pasti meracuni pikiran mereka. Dia bilang aku ayah yang jahat. Dia merebut anak-anakku. Mas, ayo pergi. Mega menarik-narik kaos sobeknya. Kita dilihat orang. Dimas menepis tangannya dengan kasar. Dia tidak peduli. Dia meraih karungnya. Bukan untuk memulung. Dia menyandangnya di bahu dengan gerakan patah-patah. Kita pergi dari sini, katanya. Tapi nadanya berbeda. Bukan pasrah. Ada api baru di matanya. Api yang gila dan putus asa. Mereka tidak pulang ke kontrakan. Dimas berjalan kaki. Berjam-jam. Mega dan Rio terpaksa terseok-seok mengikutinya. Dia tahu kemana dia pergi. Dia mungkin tidak tahu di mana Arini tinggal, tapi dia tahu di mana anak-anaknya bersekolah. Sekolah Dasar Internasional Bintang Harapan. Dulu, dia dan Arini yang mendaftarkan Bima di sana, sebelum semua kekacauan ini dimulai. Dia tiba di depan gerbang sekolah mewah itu sore hari. Dia terlalu lelah, terlalu lapar, dan terlalu putus asa untuk peduli betapa kontras penampilannya dengan lingkungan sekitar. Dia dan Mega bersembunyi di seberang jalan, di balik pos satpam sebuah ruko yang kosong, berpura-pura beristirahat. Pukul 3 sore. Lonceng berbunyi. Gerbang sekolah terbuka. Anak-anak berseragam rapi berhamburan keluar, dijemput oleh orang tua mereka yang mengendarai mobil-mobil mewah. Jantung Dimas berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Lalu, dia melihat mereka. Bima, gagah dengan seragam birunya, menenteng tas ransel bergambar robot. Bintang, manis dengan rambut dikuncir dua, memegang kotak makannya. Mereka tidak sendirian. Bei Surti, wanita yang dulu bekerja di rumahnya, menggandeng mereka dengan setia. Itu mereka, bisik Dimas. Dimas, jangan gila, desis Mega. Mau apa kamu? Tapi Dimas tidak mendengarkan. Dia melihat Bei Surti dan anak-anak berjalan menuju tempat parkir, mungkin menunggu Pak Budi. Ini kesempatannya. Dia melangkah keluar dari tempat persembunyiannya. Bima, Bintang. Suaranya serak dan aneh. Bei Surti membeku. Dia menoleh, dan wajahnya langsung pucat pasi. Dia mengenali Dimas, bahkan dalam keadaan terhina seperti itu. Ya Tuhan, Bima. Dimas berlari menyeberang jalan, tidak peduli pada klakson mobil. Bima dan Bintang berhenti. Mereka menatap pria kotor berbau sampah yang berlari ke arah mereka. Bima, Bintang, ini ayah. Dimas sampai di depan mereka, napasnya terengah-engah. Tangannya yang kotor terulur, ingin memeluk. Bei Surti langsung bereaksi. Dia menarik kedua anak itu ke belakang tubuhnya. Jangan sentuh mereka. Pergi. Bei, ini aku, Bei. Dimas, biarkan aku memeluk anak-anakku. Mata Dimas penuh air mata. Ini adalah satu-satunya hal yang tersisa untuknya. Bintang, yang baru berusia 5 tahun, ketakutan melihat pria yang berteriak-teriak itu.
Dia bersembunyi di balik rok Bei Surti dan mulai menangis. Tapi Bima, di usianya yang ketujuh, dia ingat. Dia ingat samar-samar. Tapi dia lebih ingat ibunya. Dia ingat betapa kuat ibunya, dan dia ingat cerita-cerita samar bahwa ayahnya pergi. Kamu siapa? Tanya Bima, suaranya kecil tapi berani. Hati Dimas remuk. Bima, ini ayah. Ayahmu? Dia berlutut, mencoba menyamakan tingginya. Lihat, ini ayah. Ayah Dimas? Dia mengulurkan tangannya lagi, mencoba menyentuh pipi Bima. Jangan sentuh aku. Bima berteriak. Dia melangkah maju dari belakang Bei Surti, matanya menatap Dimas dengan campuran ketakutan dan kemarahan yang tidak dimengertinya. Kamu bukan ayahku, teriak Bima. Ayahku tidak bau. Ayahku tidak kotor. Ibuku bilang ayahku pergi. Ayah di sini, nak. Ayah kembali. Pergi, teriak Bima lagi, air mata kini menggenang di matanya. Kamu jahat. Kamu bikin ibu menangis dulu. Aku benci kamu. Pergi. Bima mengambil kotak makan bintang dan melemparkannya ke Dimas. Plak! Kotak makan itu mengenai dada Dimas. Tidak sakit. Tapi suara itu, suara penolakan itu, Dimas membeku. Tangannya yang terulur, menggantung di udara. Anaknya, darah dagingnya, baru saja melemparinya dan menyuruhnya pergi. Di seberang jalan, Mega hanya bisa menutup mulutnya, ngeri. Satpam sekolah, mendengar keributan itu, berlari menghampiri. Ada apa ini? Bapak, menjauh dari anak-anak. Mau menculik, ya? Bukan saya? Suara Dimas pecah. Saya Ayah macam apa kayak begini? Pergi. Satpam itu mendorong bahu Dimas. Tepat pada saat itu, sedan hitam Arini meluncur dan berhenti mendadak. Pak Budi melompat keluar. Deseti. Masuk mobil, teriak Pak Budi panik. Bei Surti dengan sigap mendorong Bima dan Bintang masuk ke mobil. Dimas hanya bisa terduduk di trotoar. Dia tidak didorong oleh Satpam. Dia jatuh karena lututnya tak lagi sanggup menopang. Dia menatap mobil hitam itu. Dia melihat Bima, dari jendela belakang, menatapnya dengan mata marah. Lalu Bima memalingkan wajahnya. Mobil itu melaju kencang, meninggalkannya. Pak, pergi, Pak, sebelum saya panggil polisi, bentak Satpam itu. Dimas tidak menjawab. Dia hanya menatap ke aspal. Dia baru saja mencoba memeluk anak-anaknya. Dan mereka menolaknya. Mereka membencinya. Mereka jijik padanya. Mega perlahan menghampirinya, tidak berani bicara. Dimas menunduk. Bahunya bergetar hebat. Di trotoar sekolah mewah itu, mantan direktur utama itu akhirnya menangis. Bukan tangisan penyesalan. Bukan tangisan marah. Itu adalah tangisan seorang pria yang telah kehilangan segalanya dan baru saja menyadari bahwa segalanya itu tidak akan pernah bisa kembali. Dia benar-benar hancur. Mobil hitam itu melaju kencang, bannya berdecit sedikit saat berbelok tajam, meninggalkan trotoar sekolah. Di dalam, keheningan terasa memekakkan. Bintang masih terisak pelan di pelukan Bei Surti di kursi tengah. Pak Budi, di balik kemudi, mencengkeram setir begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Di kursi belakang, Bima duduk mematung. Wajahnya pucat. Dia tidak menangis. Dia menatap lurus ke depan, ke punggung kursi di depannya. Kotak makan yang tadi dilemparnya kini tergenggam erat di tangannya. Pak Budi rupanya sempat mengambilnya sebelum masuk mobil. Mobil tiba di rumah megah berpagar putih itu. Aku sudah menunggu di depan pintu. Rian meneleponku beberapa menit lalu, melaporkan bahwa tim pengawasnya melihat Dimas bergerak ke arah sekolah. Aku langsung menelepon Pak Budi, tapi terlambat. Insiden itu sudah terjadi. Begitu mobil berhenti, aku melangkah maju. Ibu? Bei Surti keluar, wajahnya penuh rasa bersalah. Maaf, Bu, saya tidak apa-apa, Bei. Bawa Bintang masuk, potongku tenang. Aku membuka pintu belakang tempat Bima duduk. Bima, ayo, nak. Bima tidak bergerak. Dia hanya menatapku, matanya yang besar dan jernih kini dipenuhi kebingungan yang menyakitkan. Ibu pria tadi, apa dia ayah?
Suaranya begitu kecil, begitu rapuh. Hati yang kupikir sudah menjadi baja, terasa remuk. Aku berlutut di aspal garasi, menyamakan tinggiku dengannya. Aku tidak menyentuhnya dulu. Aku hanya menatapnya. Ya, Bima, kataku pelan, suaraku tidak bergetar. Itu dia. Air mata Bima akhirnya jatuh. Tapi dia kotor. Dia bau. Dia tidak seperti foto. Di kamarnya, Bima masih menyimpan satu foto kecil Dimas dari saat dia berusia 3 tahun. Dimas yang gagah, tersenyum, menggendongnya. Dia berteriak. Dia menakuti Bintang, lanjut Bima, kini terisak. Aku tidak suka dia. Aku benci dia. Dia jahat. Aku menariknya ke dalam pelukanku. Erat. Aku membiarkan dia menangis di bahuku. Tidak apa-apa, sayang, bisikku. Tidak apa-apa kalau kamu takut. Tidak apa-apa kalau kamu marah. Aku menggendongnya, meskipun dia sudah 7 tahun dan mulai berat, dan membawanya masuk, melewati Bei Surti dan Bintang yang melihat kami dengan cemas. Di kamar Bima, aku duduk bersamanya di tepi tempat tidur. Dengar, Bima, kataku, memegang kedua bahunya. Ayahmu pria yang dulu menggendongmu di foto itu adalah pria yang baik. Ibu sangat mencintainya dulu. Dan dia sangat mencintaimu. Bima menatapku, isaknya mereda. Tapi, lanjutku, orang bisa berubah. Ayahmu membuat pilihan yang sangat buruk. Dia menyakiti ibu. Dia menyakiti Bintang. Dan dia menyakitimu. Dia memilih pergi. Pilihan buruk itu membuatnya sakit, kataku, mencari kata yang tepat. Dia tidak merawat dirinya lagi. Itulah kenapa dia terlihat seperti tadi. Dia bukan lagi pria yang ada di fotomu. Pria itu sudah pergi. Jadi dia tidak akan kembali, tanya Bima. Tidak, tegasku. Dia tidak akan kembali ke sini. Dan dia tidak akan pernah menyakitimu atau Bintang lagi. Ibu janji. Aku memeluknya. Ibu adalah penjagamu. Ibu, Bei Surti, Pak Budi. Kita adalah keluarga. Dan kita aman. Kamu mengerti? Bima mengangguk pelan di dadaku. Aku sayang ibu. Ibu lebih sayang kamu. Malam itu, aku tidur di kamar anak-anak, memeluk mereka berdua. Pembalasan dendam terasa manis, tapi melindungi mereka terasa jauh lebih penting. Sementara aku memeluk anak-anakku, di seberang kota, di kamar kontrakan 3x3 meter, tidak ada pelukan. Dimas tidak pulang sampai tengah malam. Dia hanya berjalan tanpa tujuan, seperti mayat hidup. Saat dia akhirnya mendorong pintu petak itu, Mega sedang duduk di kegelapan. Dia tidak menyambut Dimas. Dia hanya menatapnya. Rio sudah tertidur di kasur kapuk, meringkuk di sudut. Bagaimana rasanya? Desis Mega. Dimas tidak menjawab. Dia terduduk lemas di lantai, bersandar ke dinding yang lembab. Matanya kosong. Bagaimana rasanya ditolak oleh darah dagingmu sendiri? Ulang Mega, suaranya kini naik, bergetar karena amarah. Sakit, kan? Sakit sekali, kan? Dimas menatapnya. Kamu senang? Senang? Mega tertawa, tawa yang kering dan gila. Aku tidak senang, Dimas. Aku muak dengan semua ini. Aku muak menjadi pemulung. Aku muak melihat Arini di mobil mewahnya. Dan aku muak melihatmu. Dia berdiri, menunjuk wajah Dimas. Aku bertahan denganmu karena kupikir kamu masih punya sisa-sisa perjuangan. Kupikir kamu akan merebut anak-anakmu, merebut hartamu kembali. Tapi apa? Kamu hancur hanya karena bentakan anak kecil. Dia bukan sekadar anak kecil. Dimas akhirnya bersuara, merong. Dia anakku. Dan dia benar. Aku bau. Aku kotor. Aku jahat. Dia menunduk, membenamkan wajahnya di tangannya yang kapalan. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Lemah, pekik Mega. Kamu pria lemah. Dulu kamu lemah karena cinta buta padaku, dan sekarang kamu lemah karena patah hati. Kamu tidak berguna. Dimas mengangkat kepalanya. Sesuatu di matanya yang kosong itu pecah. Aku lemah, bisiknya. Aku lemah karena kamu. Dia berdiri. Kamu yang datang ke rumahku.
Kamu yang mengemis. Kamu yang meracuniku lagi. Kamu bilang kamu akan jadi istri yang baik, tapi kamu hanya parasit. Pergi. Kamu mengusirku. Mega tidak percaya. Setelah semua ini, kamu mau mengusirku kemana? Aku tidak peduli, teriak Dimas. Pergi. Semua ini karenamu. Karenamu aku kehilangan semuanya. Dia mendorong Mega ke arah pintu. Mega melawan. Dia mencakar. Dia menjerit. Rio, bangun, teriak Mega, panik. Pertengkaran itu membangunkan Rio dan tetangga sebelah. Pintu-pintu terbuka. Pergi, bawa anak haram itu. Aku tidak mau melihat kalian lagi. Mega, dengan napas terengah-engah, menatap Dimas untuk terakhir kalinya. Pria di depannya bukan lagi Dimas, mantan kekasihnya yang kaya raya, atau bahkan kuli yang pasrah. Dia adalah pria gila yang telah kehilangan akal. Mega tahu kapan harus berhenti. Dia menyambar tas kresek kecil berisi sisa uang puluhan ribu mereka. Dia menarik Rio yang menangis ketakutan. Baik, desisnya. Aku pergi. Tapi ingat ini, Dimas. Kamu akan mati sendirian. Kamu akan membusuk di sini sendirian sebagai pemulung gila. Dia meludah ke lantai, lalu lari keluar pintu, menyeret Rio di tengah malam buta. Dimas tidak mengejar. Dia hanya berdiri di ambang pintu kontrakannya, menatap ke gang yang gelap. Lalu dia tertawa. Tawa yang pelan, lalu semakin keras. Tawa seorang pria yang telah kehilangan segalanya, termasuk kewarasannya. Dia benar-benar sendirian. Hancur. Dan tamat. 6 bulan telah berlalu sejak malam di mana Dimas mengusir Mega dan kehilangan kewarasannya. Bagi sebagian orang, 6 bulan adalah waktu yang singkat. Bagiku, itu adalah musim semi yang panjang setelah musim dingin yang brutal. Pagi ini adalah hari Minggu. Tidak ada power suit. Tidak ada rapat dewan. Aku hanya mengenakan kaos oblong dan celana yoga, duduk di teras belakang rumahku yang menghadap ke taman yang rimbun. Di depanku, di atas rumput yang baru dipangkas, Bima, kini 8 tahun, sedang berlari sambil memegangi boncengan sepeda Bintang. Ayo, Kak, jangan dilepas, pekik Bintang, 6 tahun, kakinya mengayuh dengan panik di atas sepeda roda 2 barunya. Sudah kulepas dari tadi, tawa Bima. Bintang sadar, lalu menjerit kaget, tapi kemudian jeritannya berubah menjadi tawa gembira saat dia menyadari dirinya bisa seimbang. Ibu, lihat, aku bisa. Aku bisa? Aku bertepuk tangan, hatiku penuh. Hebat, sayang. Hati-hati di tikungan. Kejadian di sekolah 6 bulan lalu meninggalkan bekas. Bima sempat mengalami mimpi buruk selama beberapa minggu. Dia menjadi lebih pendiam. Kami melewatinya dengan terapi dan, yang lebih penting, dengan kepastian. Dengan cinta yang konsisten. Pria kotor di trotoar itu kini terasa seperti mimpi demam yang jauh bagi mereka. Ayah mereka, Bima akhirnya memutuskan, adalah pria di foto yang tersenyum. Dan pria itu, Bima mengerti, telah pergi jauh. Dia menerima penjelasan itu. Dia aman. Ponselku di meja bergetar pelan. Sebuah pesan. Bukan dari klien. Dari Rian. Pengacaraku itu sudah menjadi sahabat karibku, penjaga gerbang kerajaanku. Pesannya singkat, seperti biasa. Laporan terakhir, Ratu. Sekadar info. Di bawahnya ada 2 paragraf pendek. Timnya masih mengawasi, bukan atas permintaanku, tapi atas inisiatif Rian. Dia suka segala sesuatu yang tuntas. Paragraf pertama, subjek M, Mega. Terlacak, sekarang tinggal di daerah pelabuhan Tanjung Priok. Hidup bersama dengan seorang sopir truk. Bekerja serabutan di warung nasi. Penampilannya sangat berubah. Jauh lebih tua. Rio, anaknya, tidak bersamanya. Info dari tetangga, anak itu dititipkan ke kerabat jauh di desa, entah di mana. Aku terdiam sejenak. Dia kembali ke titik nol. Tidak. Dia kembali ke titik di mana dia memulai sebelum bertemu suami pertamanya, mengandalkan pria lain untuk hidup, tapi kali ini tanpa aset kecantikan atau kemudaan. Dia kehilangan satu-satunya hal yang mungkin tulus dimilikinya, anaknya. Aku beralih ke paragraf kedua. Hatiku tenang. Paragraf kedua, subjek D,
Dimas. Setelah diusir dari kontrakan karena tidak bayar, dia hidup di jalanan selama 2 bulan. Ditemukan oleh petugas dinas sosial saat razia gelandangan di bawah jembatan layang. Kondisi, malnutrisi akut, psikosis, dan tidak responsif. Dia tidak lagi mengingat namanya sendiri. Saat ini sudah dipindahkan ke panti rehabilitasi mental milik pemerintah di luar kota. Kasus ditutup. Aku meletakkan ponselku. Dia benar-benar hancur. Hancur sampai ke intinya. Dia tidak hanya kehilangan hartanya, keluarganya, atau kekasihnya. Dia telah kehilangan dirinya sendiri. Pria yang dulu kucintai, yang membangun impian bersamaku, kini bahkan tidak tahu siapa namanya. Pembalasan dendamku telah selesai, jauh melampaui apa yang pernah kurencanakan. Aku ingin menghancurkan pernikahannya. Aku ingin mempermalukannya. Aku ingin mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Tapi takdir, rupanya, menyelesaikan sisanya dengan cara yang lebih kejam. Aku tidak merasakan kemenangan. Aku tidak merasakan kasihan. Aku tidak merasakan apa-apa untuk mereka. Yang kurasakan hanyalah kedamaian. Ibu. Panggilan Bima menyadarkanku. Aku mengangkat wajah. Bintang telah menjatuhkan sepedanya dan berlari ke arahku, diikuti Bima. Mereka berdua melompat ke pangkuanku, memelukku erat, bau keringat dan sinar matahari. Ibu, Bintang lapar. Aku juga. Aku tertawa, memeluk kedua harta paling berhargaku. Baiklah, baiklah. Siapa yang mau panekuk buatan ibu? Mau, teriak mereka serempak. Aku berdiri, menggandeng tangan mereka berdua, berjalan masuk ke dalam rumahku yang hangat dan terang. Aku menatap Bima dan Bintang. Wajah mereka ceria, masa depan mereka aman. Inilah pembalasan dendam terbaikku. Bukan kehancuran mereka, tapi kebahagiaanku. Pembalasan sang ratu adalah hidup sukses dan bahagia selamanya.